Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Azahra dengan NIM 6325015 dan dari kelas 632C26. Kali ini saya akan menganalisis pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan MPR RI tahun 2024. Pidato merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pendapat, gagasan, maupun ajakan kepada halayak. Dalam sebuah pidato, penggunaan bahasa memiliki peran yang sangat penting karena menentukan keberhasilan penyampaian pesan kepada pendengar. Bahasa yang baik harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, mudah dipahami, efektif, dan mampu menarik perhatian audiens. Analisis bahasa. Pertama, analisis diksi atau pilihan kata. Pidato Presiden Joko Widodo menggunakan pilihan kata yang formal, baku, komunikatif, dan mudah dipahami. Diksi yang digunakan sesuai dengan situasi resmi kenegaraan sehingga menunjukkan kewibawaan seorang kepala negara. Selain menggunakan bahasa baku, Presiden juga memilih kata-kata yang mampu membangun optimisme masyarakat seperti kemajuan, pembangunan, transformasi, kolaborasi, investasi, dan masa depan. Pemilihan kata tersebut memberikan kesan positif dan mampu memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Namun, pada beberapa bagian terdapat penggunaan istilah asing seperti downstreaming, green economy, electric vehicle, dan digital talent. Walaupun istilah tersebut umum digunakan dalam dunia internasional, sebagian masyarakat mungkin masih kurang memahami maknanya. 2. Struktur kalimat. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam pidato tersusun secara sistematis dan logis. Setiap gagasan disampaikan secara berurutan sehingga pendengar dapat mengikuti isi pidato dengan mudah. Sebagian besar kalimat merupakan kalimat efektif karena memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan yang jelas. Selain itu, terdapat variasi kalimat berita, kalimat penjelas, dan kalimat ajakan sehingga pidato tidak terasa monoton. 3. Gaya bahasa. Pidato menggunakan gaya bahasa yang formal, informatif, persuasif, dan motivatif. Presiden sering menggunakan ungkapan seperti mari kita harus, dan bersama-sama sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat agar ikut menjaga persatuan serta mendukung pembangunan nasional. Gaya bahasa tersebut mampu menciptakan kedekatan antara pembicara dengan masyarakat karena menggunakan kata ganti kita, bukan hanya saya. 4. Kohesi dan koherensi. Pidato memiliki hubungan antar kalimat dan antar paragraf yang sangat baik. Isi pidato diawali dengan penyampaian kondisi bangsa saat ini, kemudian dilanjutkan dengan pencapaian pemerintah, tantangan yang dihadapi Indonesia, serta harapan untuk masa depan. Urutan tersebut membuat isi pidato mudah dipahami karena setiap bagian saling berkaitan. 5. Penggunaan bahasa baku. Secara keseluruhan, bahasa yang digunakan adalah sudah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Tidak ditemukan penggunaan bahasa gaul maupun kata-kata yang tidak pantas dalam situasi resmi. Pemilihan kosakata juga sesuai dengan konteks pidato kenegaraan, sehingga mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 6. Intonasi dan penyampaian. Selain penggunaan bahasa, cara penyampaian Presiden Joko Widodo juga cukup baik. Beliau berbicara dengan intonasi yang jelas, tempo yang stabil, dan artikulasi yang mudah dipahami. Penekanan suara diberikan pada bagian-bagian penting sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh pendengar. Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil analisis pidato Presiden Joko Widodo telah memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui penggunaan bahasa baku, kalimat efektif, pilihan kata yang sesuai dengan konteks resmi, serta penyusunan paragraf yang runtut dan logis.
Selain itu, penggunaan sapaan kepada masyarakat dilakukan dengan sopan dan santun, sehingga mencerminkan etika berbahasa dalam komunikasi resmi. Kritiknya, meskipun secara keseluruhan pidato Presiden Joko Widodo telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan kaidah kebahasaan, masih terdapat beberapa hal yang dapat menjadi bahan evaluasi. Pertama, penggunaan istilah asing seperti downstreaming, green economy, electric vehicle, dan digital talent cukup sering muncul. Akan lebih baik apabila istilah-istilah tersebut disertai padanan dalam bahasa Indonesia atau penjelasan singkat sehingga seluruh masyarakat dapat memahami maksudnya tanpa kebingungan. Kedua, pada beberapa bagian pidato terdapat penyampaian data dan angka yang cukup banyak secara berurutan. Penyampaian informasi yang terlalu padat dapat membuat sebagian pendengar kesulitan mengingat poin-poin penting. Akan lebih efektif apabila data diringkas atau disampaikan dengan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Ketiga, beberapa kalimat masih tergolong panjang sehingga membutuhkan konsentrasi lebih untuk memahaminya. Penggunaan kalimat yang lebih singkat pada bagian tertentu akan membuat pidato terasa lebih sederhana, namun tetap mempertahankan makna yang ingin disampaikan. Namun demikian, kritik tersebut tidak mengurangi kualitas pidato secara keseluruhan. Pidato Presiden Joko Widodo tetap menjadi contoh penggunaan bahasa Indonesia yang formal, komunikatif, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada sidang tahun MPR RI tahun 2014 telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pilihan kata yang digunakan bersifat formal dan komunikatif. Struktur kalimat tersusun secara sistematis, serta gaya bahasa yang digunakan mampu menyampaikan informasi sekaligus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan, seperti penggunaan istilah asing dan penyampaian data yang cukup padat. Secara keseluruhan, pidato tersebut telah memenuhi kaidah bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pidato ini layak dijadikan sebagai objek analisis bahasa karena menunjukkan penggunaan bahasa resmi yang efektif, santun, dan mudah dipahami oleh masyarakat.